guys, pada ringkas alur film kali ini membahas film Korea, bukan yang romansnya tapi yang thriller action tentang manusia rekayasa genetika yang sengaja dibikin kuat dengan tujuan tertentu. Jadi ceritanya itu ada cewek yang bisa dibilang kelihatan biasa-biasa aja, imut, bikin gemes, tapi ternyata memiliki kekuatan mengerikan di dalamnya, berjudul The Witch Part 1 The Subversion. Alah, film ini juga dibintangi oleh artis-artis muda Korea yang sedang naik daun. Jujur menurut saya film ini keren banget, nonton beberapa kali diulang-ulang dibolak-balik tapi tetap nggak bosen. Lalu gimana ceritanya? Ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Subrek cuk. Di awal ada wanita bernama Dokter Baik. Namanya Dokter Baik tapi dia nggak baik guys, jahat dia. Ia masuk ke sebuah rumah sakit yang acak-acakan, menemui anak buahnya yang sedang memukuli orang. Di lain tempat ada bocah cewek yang sedang lari-larian, dikejar-kejar banyak orang. Bocah itu terus lari sambil ketakutan dan terluka. Bocah itu berhasil ditangkap, bukan bocah cewek tadi tapi yang cowok, dan ia ditunjukkan ke Dokter Baik. Si bocah disuruh dibawa pergi. Di situ ada pria bernama Mr. Choi. Ia melaporkan gagal menangkap bocah cewek tadi, dan Dokter Baik menyuruh tetap mencari dia, tapi santai saja karena bocah itu masih 8 tahun, palingan ntar dimakan macan. Kira-kira ada apa dengan bocah kecil itu sampai harus dikejar-kejar? Nanti ada di ending ya. Ada pria sedang memberi makan ternak melihat bocah cewek tadi sedang pingsan. Sambil panik si bocah dibawa masuk ke rumah. Di dalam bocah itu diobati dan dokter mengatakan dia akan lupa nama dan umurnya. 10 tahun berlalu, bocah kecil tadi sudah besar. Ia bernama Ko Jae-yoon, diperankan oleh Kim Da-mi. Buat kalian yang pernah nonton Itaewon Class, pasti ngerti dia ya. Jae-yoon pulang membawa pakan ternak ayahnya. Ternyata pria yang menemukan Jae-yoon waktu itu nggak punya anak dan mengangkat Jae-yoon sebagai anak angkat guys. Sedangkan ibunya mengidap sakit awal Alzheimer atau pikun. Malam harinya, ayah Jae-yoon mengatakan akan menjual sebagian ternak karena sedang butuh uang. Tapi Jae-yoon melarang itu karena harga ternak lagi turun, nanti akan rugi banyak. Di pundak Jae-yoon ada nomor seri misterius. Kira-kira itu apa? Semua akan ada di ending. Selesai mandi, tiba-tiba kepalanya kesakitan luar biasa, tapi tiba-tiba juga hilang. Di kamar, ia lalu mencari informasi tentang penyakit Alzheimer, tempat penyembuhan, dan lain-lain, lalu di-print. Jae-yoon punya sepupu bernama Myung-hee. Mereka selalu berangkat sekolah bersama. Saat di dalam bis, Myung-hee menunjukkan ke Jae-yoon ada audisi kompetisi nyanyi. Ia menyuruh Jae-yoon untuk ikut karena hadiahnya $500.000. Lumayan buat bantu ternak ayahnya dan pengobatan ibunya. Jae-yoon awalnya ragu tapi dipaksa akhirnya mau. Dia pun ikut audisi dan lolos, mereka senang. Singkatnya, Jae-yoon sudah ikut kompetisi itu dan sedang ditonton bersama-sama di rumah. Di situ juga ada Myung-hee yang biasa menginap di rumah Jae-yoon. Orang tua Jae-yoon melihat itu bangga. Tapi di kompetisi saat Jae-yoon disuruh menunjukkan bakat lain yang ia miliki, orang tuanya khawatir dan cemas karena ia menunjukkan sihir. Tapi Myung-hee meyakinkan gak akan terjadi apa-apa. Tenang saja, Jae-yoon juga meyakinkan ayah ibunya gak akan terjadi apa-apa, ia akan berhati-hati. Di kamar, Myung-hee sudah ngorok duluan. Jae-yoon mendekat dan melihat-lihat foto masa kecilnya. Tapi tiba-tiba kepalanya sakit luar biasa. Sedangkan di hutan ada Mr. Choi yang sedang mengawasi rumah Jae-yoon. Ternyata ia sudah tahu keberadaan Jae-yoon guys. Jae-yoon masih merintih kesakitan sampai nangis. Sakitnya luar biasa, kemudian tiba-tiba hilang. Siang harinya mereka berdua lari dengan semangat masuk kereta menuju Seoul, tempat kompetisi untuk babak selanjutnya. Di dalam kereta mereka ngobrol tentang kompetisi dan bercanda-canda ria sambil makan telur rebus. Tapi di situ ada pria yang sedang duduk sambil baca majalah di kursi depan. Si pria ketawa melihat mereka. Pria itu sebenarnya nggak punya nama. Dia menggunakan panggilan nomor seri seperti di pundak Jae-yoon tadi. Tapi dia bisa disebut Nobleman, diperankan oleh Choi Woo-sik. Yang pernah nonton film Parasite mesti kenal dia ya. Jae-yoon bingung melihat Nobleman, sedangkan Myung-hee tersepona sebab dia itu Gans alias ganteng. Nobleman menatap sambil senyum-senyum ke Jae-yoon sambil SKSD, sok kenal sok dekat, seperti pernah bertemu tapi Jae-yoon kebingungan. Sedangkan Myung-hee girang mengira dia itu wartawan. Jae-yoon masih kebingungan. Nobleman mencoba mengingatkan Jae-yoon waktu itu dan mereka juga sebenarnya saling kenal, tapi Jae-yoon diem kebingungan. Nobleman senyum-senyum dan Jae-yoon seperti disihir. Mereka tatap-tatapan, tiba-tiba Jae-yoon nangis. Myung-hee pun ngomel-ngomel memarahi Nobleman, dikira cabul. Nobleman mengucapkan sampai jumpa lagi dan dia pun pergi. Ia disenggol pria yang sedang nelpon. Nobleman gak terima. Pria itu mendekat mau menampar, tapi tangannya ditangkap lalu diremas. Kepalanya dipegang lalu dipatahkan sampai moek alias mati. Mayat si pria dibawa seperti membawa boneka. Dengan ekspresi sangat santuy lalu dibuang keluar kereta. Siapa sebenarnya Nobleman itu?
Singkatnya mereka berdua sampai di studio kompetisi. Jaehyun pun nyanyi dududu aye asik-asik jos gitulah pokoknya ya. Dan dokter Baek rupanya melihat Jaehyun di TV. Ia senang karena bocah yang dulu dicari sekarang sudah ketemu guys. Mereka berdua keluar studio sambil senang karena Jaehyun lolos ke perempat final. Tapi saat keluar Jaehyun kembali sakit kepala. Ia ke toilet merintih kesakitan. Ternyata sebelumnya ia pernah periksa ke dokter. Dokter mengatakan usia Jaehyun hanya bisa bertahan 1 bulan, paling lama 2-3 bulan. Dan transplantasi sumsum tulang orang tua kandung jalan utama penyembuhan. Tapi masalahnya Jaehyun gak tahu orang tua kandungnya itu siapa. Kembali ke toilet, Jaehyun masih kesakitan sampai mimisan. Myung-hee datang mencarinya dan mengajak pergi. Di luar studio mereka menunggu taksi ke stasiun, tapi tiba-tiba ada mobil hitam datang. Mereka adalah anak buahnya Dr. Baek yang datang untuk menjemput Jaehyun. Jaehyun diajak masuk tapi menolak. Ia kebingungan lalu ada taksi datang. Mereka pun bergegas masuk ke taksi dan pergi meninggalkan orang-orang itu pulang naik kereta. Singkat cerita mereka sampai di kampung sedang menunggu bis, tapi bis nggak datang-datang. Myung-hee lalu menelepon ayahnya yang seorang polisi untuk datang menjemput mereka. Saat Jaehyun di pinggir jalan sendirian ada mobil datang, ternyata itu nobleman. Ia mengatakan di belakang ada bis bannya bocor dan mengajak Jaehyun ikut bersama, tapi ia nggak peduli, bodo amat. Nobleman lalu menyinggung orang tuanya Jaehyun yang sudah tua yang sebentar lagi meninggal. Nobleman pun pergi. Mendengar itu Jaehyun langsung lari pulang. Sambil lari ia menyuruh Myung-hee untuk menelepon ayahnya suruh ke rumah Jaehyun karena ia khawatir orang tuanya kenapa-kenapa. Ayah Myung-hee pun langsung putar balik menuju rumah Jaehyun. Nobleman sudah sampai di depan rumah Jaehyun. Ia bersama teman ceweknya yang sejenis dengan dia akan masuk ke dalam, tapi polisi datang. Ayahnya Myung-hee tadi bernama Obsirdo. Obsirdo lalu menanyakan identitas semua orang di dalam mobil. Jaehyun dan Myung-hee pulang naik taksi. Mereka melihat mobil polisi nggak ada orang. Jaehyun pun panik. Ia mencoba melihat dengan kekuatan pikirannya tapi nggak bisa. Mereka lari menuju rumah sambil khawatir takut ada apa-apa. Masuk ke dalam dan ternyata ayah mereka sedang main kartu bersama. Mereka pun lega. Saat mau pulang, Obsirdo mengatakan tadi ada orang Amerika yang mencurigakan datang, tapi Jaehyun pura-pura nggak tahu. Mungkin mereka salah alamat. Di lain tempat, anak buah Dr. Baek mendatangi seorang profesor. Dia dulunya kerja sama dengan Dr. Baek. Mereka diperintah untuk melenyapkan profesor karena nggak mau gabung lagi dengan Dr. Baek. Sedangkan di luar, nobleman memukuli ajudan profesor sampai tak berdaya dan akan ditembak, tapi pistolnya itu terbang. Dikendalikan kekuatan dalamnya nobleman guys. Pistol mengarah ke pria itu dan duar. Tempat penelitian profesor juga dibakar guys. Siang harinya Dr. Baek bertemu Mr. Choi. Intinya Choi disuruh pergi ke Eropa meninggalkan markas dan jangan ikut campur lagi masalah Jaehyun. Tapi Choi menolaknya. Choi lalu menemui dokter yang dulu juga pernah kerja sama dengan Dr. Baek. Si dokter menyuruh Choi menghabisi Jaehyun lalu ambil otaknya untuk pengobatan Choi. Ternyata Choi ini tangannya luka guys, dan di dalam tubuh Jaehyun itu ada penangkalnya. Malam hari saat tidur, Jaehyun kepalanya kembali kesakitan, ia merintih nangis. Sedangkan Myung-hee ke toilet sambil matanya merem. Dan gerombolan anak buah Dr. Baek ternyata masuk ke rumah Jaehyun. Mereka masuk ke kamar orang tua Jaehyun. Jaehyun mendengar teriakan ibunya. Ia langsung bangun dan keluar kamar, tapi langsung ditodong pistol. Sedangkan Myung-hee sudah ditodong pisau. Lalu ada pria datang yang mengatakan dulu ia hampir mati karena Jaehyun, tapi Jaehyun berdalih itu bukan dia. Sambil nangis, Jaehyun mengatakan mereka salah orang, menyuruh mereka pergi. Tapi si pria nggak percaya dan menyuruh Jaehyun membuktikannya. Sedangkan Myung-hee lehernya mulai disayat. Melihat itu Jaehyun pun mulai emosi, langsung mengeluarkan kekuatannya. Ia mengambil pistol lalu menembaki para penjahat itu. Sedangkan si pria dipukuli sampai moncrot. Kemudian Jaehyun menodongkan pistol dan pria itu masih ngomong kalau Jaehyun itu monster, harusnya dulu dibunuh. Mendengar itu Jaehyun tambah emosi dan duar. Si pria ditembak sampai mokat guys, alias mati. Jaehyun sadar seperti semula melihat dirinya yang sedang megang pistol bersimbah darah pun kaget. Sedangkan Myung-hee ketakutan. Nobleman masuk, dia kagum dengan kekuatan Jaehyun dan mengajak untuk ikut pergi. Kalau nggak mau ikut, orang tuanya akan kena masalah. Tapi Jaehyun masih belum tahu siapa mereka sebenarnya. Nobleman menunjukkan bekas luka di dahinya akibat perbuatan Jaehyun dulu. Jaehyun pun kepalanya kembali kesakitan dan seperti rada ingat masa lalunya. Nobleman mengajak Jaehyun ikut agar ingatannya kembali. Jaehyun pun dengan terpaksa mau dan ia berpamitan ke Myung-hee serta meminta menjaga orang tuanya. Sedangkan Mr. Choi dia menyiapkan pasukan untuk menyerang lab Dr. Baek.
Singkatnya, sampailah Jae-yun di tempat lab penelitian. Di dalam, Dokter Baek sudah bersiap menjalankan rencana. Jae-yun dimasukkan ke lab, ia duduk di kursi dan tangannya dikunci. Di belakangnya ada laser pemicu kerja otak. Pas di depan Jae-yun di balik kaca satu arah ada Dokter Baek. Jae-yun kebingungan kenapa dia dibawa ke tempat aneh, salah dia apa. Dokter Baek menyuruh pria menyuntikkan serum biru. Jae-yun dipaksa, lehernya pun disuntik. Ia langsung ingat masa lalunya. Jadi dulu itu Dokter Baek adalah seorang spesialis otak terbaik. Ia melakukan eksperimen rekayasa genetika otak. Tujuannya adalah untuk menciptakan gen manusia baru dengan kekuatan yang hebat. Caranya itu mengumpulkan bocah sebagai kelinci percobaan guys. Dari sekian banyak bocah yang dicoba, hanya Jae-yun yang paling mendekati sempurna. Ia memiliki kekuatan super, bisa menerbangkan benda. Inilah sebabnya orang tua Jae-yun di awal tadi khawatir saat nonton kompetisi nyanyi. Karena Jae-yun menunjukkan sihirnya menerbangkan mic ke publik guys. Jae-yun kecil juga menjadi sangat ganas, ia bahkan mengalahkan anjing yang sengaja untuk menyerang dia. Dan di awal tadi ada bocah yang dikejar-kejar, itu adalah Jae-yun. Ia kabur dari lab karena nggak mau hidup sebagai kelinci percobaan. Dokter Baek mengatakan sakit kepala luar biasa yang dirasakan Jae-yun. Jika tak diobati, semua lubang di tubuhnya akan keluar darah. Dan duar, dia akan mati jika tanpa perawatan yang tepat dari Dokter Baek. Ia mulai lemas. Dokter Baek menyuruh Jae-yun disuntik dengan serum biru yang akan menghentikan penyakitnya selama sebulan dan membuat Jae-yun bergantung pada dosis baru guna menghentikannya untuk melarikan diri lagi. Setelah suntikan kedua, sikap Jae-yun berubah jadi aneh. Dokter Baek kebingungan. Jae-yun menatap speaker dan semuanya jadi konslet. Tiba-tiba Jae-yun pun sudah pergi dari kursi guys. Ia menatap pria dekatnya lalu membenturkan ke tembok sampai is dead. Ia ngambil pistol si pria dan menembakkannya ke Dokter Baek, tapi nggak bisa karena kaca anti peluru. Jae-yun menatap sambil senyum dengan wajah yang santuy tapi seram. Dokter Baek menyuruh untuk menyebar gas saraf agar Jae-yun pingsan. Gas dimatikan tapi Jae-yun gak ada di situ. Ternyata dia menjebol plafon dan keluar tepat di belakang Dokter Baek. Sambil menodongkan pistol, Jae-yun mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak pernah kehilangan ingatannya dan selalu tahu siapa dan apa dia. Jae-yun selama ini hanya pura-pura saja guys. Saat pergi ke dokter untuk periksa waktu itu dan diberitahu jika tanpa transplantasi sumsum tulang orang tua kandung, dia hanya memiliki beberapa bulan lagi untuk hidup. Sebenarnya ia melacak Dokter Baek untuk mencari obatnya guys. Karena dia nggak tahu keberadaan di mana lokasi obat itu, Jae-yun melakukan pemancingan dengan cara menunjukkan kekuatannya ke publik saat kompetisi di awal tadi. Jadi selama ini orang-orang misterius datang ke dia karena sebenarnya dialah yang memancing mereka untuk datang guys. Jae-yun pun mengatakan gak mau mati sendirian, harus mati bersama. Ia lalu menembaki kaki Dokter Baek dan bertanya di mana serum itu disimpan. Nobleman dan pasukan akan masuk ke ruang lab, tapi dari belakang mereka diserang. Ternyata yang menyerang adalah Mr. Choi. Dia datang untuk merebut Jae-yun. Pasukan Mr. Choi dilempari pintu, langsung mati. Nobleman ingat dulu saat kecil, ternyata bocah cowok di awal tadi adalah Nobleman guys. Dia senyum santai lalu pergi. Sedangkan anak buah Choi sedang dihabisi. Noble Girl datang karena dia juga manusia super, langsung menghabisi anak buah Mr. Choi. Sedangkan Jae-yun menarik Dokter Baek yang terluka kesakitan. Tiba-tiba dari samping, bruak, dia ditonjok Nobleman. Jae-yun berdiri dan menyapa dengan santai. Lama gak ketemu, apa kabar, dan lain-lain. Nobleman pun sombong mengatakan ia lebih kuat dari Jae-yun. Jae-yun pun menghilang dan mencekik Nobleman. Jae-yun dipukuli tapi nggak kena. Nobleman dipegang kepalanya lalu dibenturkan ke tembok dan dilempar ke pintu. Mau mukul tapi nggak kena, ditampar. Mau mukul nggak kena, ditampar lagi. Jae-yun dibenturkan ke tembok, dipukuli tapi masih nggak kena. Malah balik dia yang dipukuli. Dengan wajah yang sangat santai, ia mendekat dan keluar ditendang jebol tembok. Jae-yun mengambil pistol dan menembak lagi kaki Dokter Baek. Nobleman mencoba kabur tapi langsung ditembak. Ia mencoba menyerang Jae-yun tapi masih tetap kalah. Dari belakang Jae-yun ditembak. Ternyata pelakunya Mr. Choi. Ia datang mengatakan akan menghabisi mereka berdua. Dokter Baek yang sekarat menyuruh habisi saja mereka, tapi malah dia yang ditembak sampai mati guys. Choi melihat Jae-yun gak ada di situ. Ternyata Jae-yun di belakangnya dan dengan senyum yang mengerikan menjatuhkan Choi dan menginjaknya tapi nggak kena. Jae-yun coba dicekik tapi nggak bisa, malah Choi yang dipatahkan lehernya sampai mati juga.
Nobleman masih belum nyerah, dia nunjukin serum itu. Ia mengatakan serum disimpan di ruang penelitian tapi nggak mau nyebutin di mana lokasinya. Syaratnya Jae-yoon harus menang bertarung baru dikasih tahu. Dari belakang ternyata Noble Girl datang, ia menyerang Jae-yoon tapi malah dicengkram wajahnya dengan santai. Karakternya Kim Da-mi di sini santai banget, keren, saya suka. Noble Girl langsung di tenaga dalam, cus dan mokat juga guys. Tapi Jae-yoon perutnya sudah ditusuk. Dari belakang Nobleman mau menembaknya tapi malah nggak bisa gerak. Jae-yoon mengambil pisau di tubuhnya lalu sambil senyum mendekat dan menusuk Nobleman. Ia mencoba melawan tapi nggak bisa, tangannya dipatahkan dan ditusuk dadanya. Jae-yoon menodongkan pistol sambil tanya di mana formula disimpan, tapi Nobleman nggak mau ngasih tahu dan dor, dia ditembak. Jae-yoon berhasil mendapatkan serum itu lalu pergi meninggalkan semua kekacauan. Dia pulang naik mobil dan gedung lab juga dibakar. Di rumahnya banyak polisi sedang mengevakuasi mayat penjahat tadi. Jae-yoon lalu pergi menemui ibunya yang dibawa ke rumah sakit. Dia memberikan serum itu untuk penyembuhan ibunya, karena serum itu juga bisa untuk Alzheimer. Ayahnya mengatakan, apakah kau tidak butuh serum itu? Tapi Jae-yoon sudah ngambil 2 serum dan pamit pergi, tapi nanti akan kembali setelah semuanya selesai. Saat mau pergi, ayahnya cerita waktu dulu, yang intinya saat Jae-yoon kecil mereka takut karena ternak pada mati, mengira Jae-yoon adalah penyihir. Ayahnya ingin mengusir Jae-yoon tapi ibunya nggak boleh karena masih kecil, nanti kalau sudah besar pasti jadi anak yang baik. Lalu Jae-yoon dibolehkan pergi dan dia sudah pergi. Myung-hee menunggu Jae-yoon di depan, ia mencari Jae-yoon ternyata sudah ada di luar. Jae-yoon pun melambaikan tangan salam perpisahan, dia pergi sendirian. 3 bulan berlalu, ada seorang wanita, ternyata dia adalah kembarannya Dr. Bae, dan di situ juga ada Jae-yoon. Jae-yoon sudah mendapatkan banyak serum, dan tujuan Jae-yoon datang ke situ adalah ingin mendapatkan obat yang permanen untuk penyakitnya, dan kembaran Dr. Bae mengatakan, tidak apa-apa, ibu baik-baik saja. Di scene terakhir terlihat gadis misterius yang seperti nggak suka dengan keberadaan Jae-yoon, sampai kembaran Dr. Bae bilang, tidak apa-apa, ibu baik-baik saja. Yang menjadi pertanyaannya, apakah dia anaknya atau salah satu eksperimen dari Dr. Bae juga, atau dia temannya Jae-yoon? Nggak tahu guys, karena film ini masih ada season 2-nya yang akan rilis rencana tahun 2021. Apakah season 2 nanti akan diceritakan Jae-yoon mencari keluarga kandungnya dan dia berusaha mencari obat permanen untuk menyembuhkan dirinya sehingga ending bahagia, atau dia malah menjadi manusia super yang mampu menggunakan 100% otaknya mirip film Lucy? Nggak tahu, lihat aja nanti. Kita tunggu tahun 2021, oke? Film ini tergolong bagus karena berhasil mendapatkan 7 nominasi dan 7 kemenangan di ajang penghargaan film yang pastinya akan banyak ditunggu kelanjutan ceritanya. Yang mau lihat full filmnya, link ada di deskripsi paling bawah. Yang mau request film Korea, komentar aja, genre bebas, yang penting jangan semi Korea, karena itu bahaya. Hahaha. Jika kalian merasa suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian lihat apa yang kalian lihat. Oke, akhir kata dan sampai jumpa.